Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini di tengah pekan ini, biarlah kita ingin mengucap syukur lewat setiap firman yang akan diberitakan, lewat pujian-pujian yang akan dinyanyikan. Biarlah hanya dekat Allah saja, Allah yang selalu menyertai kita, Allah Immanuel. Kita ingin mempercayai, kita ingin mengimani bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Kita angkat satu pujian, biarlah pujian ini bisa menguatkan saya, Bapak Ibu Saudara yang dapat mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita katakan bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Biarlah pujian ini bisa menjadi iman kita, bahwa Tuhan selalu menyertai saya, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Oh, Bapakku datang, Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Mari saudara yang terkasih dimanapun kita berada, Anda berada saat ini, mari kita berdoa bersama, satukan iman kita. Mohon urapan Roh Kudus menyertai ibadah live streaming dari awal sampai akhir, agar kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jikalau pada malam ini GBT Anugerah Kesatriaan dan Pagarsi Bandung dapat kembali hadir dalam melayani pekerjaan Tuhan malam hari ini. Mohon urapan Tuhan dari awal sampai akhir acara ini, sehingga kami diberkati. Semua yang mengikuti acara ini diberkati, dipulihkan, dikuatkan, disegarkan kembali iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan bekerja saat ini. Dimanapun acara ini dapat ditangkap, kami percaya Tuhan berkarya dengan dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Hanya dekat Allah saja Bapa, hanya dekat Allah saja Tuhan kami tenang. Biarlah setelah doa Tuhan, setelah pujian pertama Tuhan, kami ingin mengucap syukur kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Lewat pujian ini Tuhan, biarlah banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami hanya bisa dekat padamu Bapa. Kami hanya bisa mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bisa hanya mengandalkan Engkau Bapa. Amin Yesus. Yesus. Amin. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatanku,
Sebentar hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap hati, setiap telinga kami siap menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kemurahan-Nya saya boleh berjumpa dengan saudara. Saya berada di gereja dan saudara, saya yakin saat ini begitu banyak di rumah-rumah yang sedang menyaksikan acara ini. Tadi sepintas sekilas saya melihat Pendeta Werliman di Batam. Shalom. Puji Tuhan. Kita jauh bahkan dipisahkan oleh laut, tapi kita dekat karena roh Tuhan. Haleluya. Tadi siang juga sempat komunikasi dengan Brother Job dari Malaysia. Shalom, kau saat ini ada bersama. Dr. Roni Simanjuntak di Papua. Shalom. Saudari Melda di Singapura, kau sedang mengikuti acara ini. God bless you. Puji Tuhan. Bapak Evangelis Purnomo di Solo yang setia mengikuti, memberkati. Dan saya percaya banyak rekan-rekan hamba Tuhan juga yang mengikuti, anak-anak Tuhan, jemaat GPT Anugerah, Kesatrian, Pagarsi, dan anak Tuhan yang lain. Kita satu tubuh dalam Kristus. Malam hari ini saya bersyukur kita dapat berjumpa pada malam hari ini. Masih kita merasakan suasana keheningan, sepi di mana-mana. Kalau di Kota Bandung hari ini mulai diterapkan peraturan PSBB, di mana jalan-jalan tertentu dibatasi, tidak boleh dilalui. Program pemerintah yang harus kita dukung untuk mengurangi bahkan akhirnya menghilangkan wabah virus corona ini. Puji Tuhan. Alkitab selalu berkata bersukacitalah senantiasa. Bahkan saya pernah melihat beberapa kali bersukacitalah senantiasa, karena memang orang percaya mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dalam sebuah ayat Paulus berkata, perjalanan kita bukan karena melihat, not by sight, but by faith, tapi dengan iman, dengan percaya. Kalau kita melihat sesuatu dengan mata telanjang kita, tentu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, banyak hal-hal yang kurang nyaman di hati kita. Tapi puji Tuhan, kita punya iman yang selalu memandang kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menyimak firman Tuhan. Saya senang sekali kalau saya bisa melayani Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Sebab firman Tuhan katakan, beritakanlah firman dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Firman harus disampaikan. Adapun tema yang malam hari ini saya akan sampaikan kepada saudara adalah temanya jangan bodoh. Pasti kalau saya tanya setiap orang satu persatu, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi satu pribadi yang bodoh, bukan? Kita ingin jadi pribadi yang smart, pribadi yang cakap, pribadi yang cerdas dan sebagainya. Tapi tema firman Tuhan malam hari ini, jangan bodoh. Sebab kebodohan kalau diikuti, dituruti, itu akan mendatangkan kerugian yang besar kepada kita, bahkan mencelakakan kita. Nanti kita akan lihat beberapa contoh bagaimana sikap-sikap atau action daripada orang-orang yang bersikap bodoh. Bodoh dalam arti tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita akan membaca dulu satu ayat, saudara-saudara, dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Anda bisa melihat di belakang saya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah
supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam versi King James di sana dikatakan, kamu jangan bodoh, tapi kamu harus tahu apakah kehendak Tuhan itu. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, Tuhan menghendaki kita supaya kita selalu belajar, berusaha untuk mengerti the will of God, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tentu sebagai manusia kita punya kehendak tersendiri, kemauan tersendiri, yang disebut free will, kehendak bebas yang kita bisa pilih. Tapi pada malam hari ini Alkitab mengajar kita supaya kita jangan bersikap bodoh, tapi supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan itu. Bodoh dalam yang disampaikan oleh Alkitab, yang dipaparkan oleh firman Tuhan adalah tidak mengerti kehendak Tuhan. Seorang bisa pandai, seseorang bisa menjadi seorang yang jenius, seorang bisa menjadi seorang yang well educated, berpendidikan bagus dan lain sebagainya. Tapi manakala dia tidak mengerti kehendak Tuhan, di hadapan Tuhan kita disebut orang yang bodoh. Mari saudara yang kekasih, pada malam hari ini kita akan menangkap hati Tuhan, kehendak Tuhan, agar kita tidak menjadi bodoh di hadapan Tuhan, tapi selalu belajar mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Alangkah mudahnya kita mencerna dan kita bisa mengingat dan kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan dalam hidup sehari-hari tentang arti agar tidak menjadi bodoh. Maka pada malam hari ini saya ingin memberikan beberapa contoh kepada saudara yang dinyatakan oleh Alkitab agar kita tidak bersikap seperti contoh-contoh ini. Yang pertama, pasti semua saudara ingat benar dengan satu kisah dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Disebut the wise and the foolish, yang bijaksana dan yang bodoh. Selalu ada. Kalau ada yang bijaksana, pasti ada yang bodoh. Dalam Injil Matius 25 1-13, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita. Tetapi pada malam hari ini saya mengajak saudara yang ada di rumah, mari kita dengan serius sejenak sementara Anda mendengarkan firman Tuhan untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Ya, saya harapkan jangan Anda mendengar firman lalu ada yang sambil mengobrol di rumah, ada yang sambil makan, nanti konsentrasinya tidak fokus, ada yang sambil tiduran, nanti tidur beneran saudara. Mari kita fokus menghormati firman Tuhan. Injil Matius 25 ayat 1, tolong ditayangkan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki itu. Berikutnya, 5 diantaranya bodoh. Jadi jelas kita mengatakan ada the foolish yang bodoh dan 5 bijaksana. Berikutnya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, alangkah bodohnya. Berikut, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli ini yang bijaksana. Berikut, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Next, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Next, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kemudian gadis-gadis yang bodoh, Alkitab dengan jelas dan jujur berkata ada gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Alkitab adalah juga buku yang jujur, dan ada juga orang-orang yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Berikutnya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Ini menunjukkan tidak kompromi. Tidak kompromi dengan hal-hal yang merugikan iman, tidak kompromi dengan hal-hal yang melemahkan iman, tidak kompromi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Harus bayar harga. Kalau mengikut Tuhan harus bayar harga. Seperti Anda saat ini di rumah meluangkan waktu,
mungkin menyisihkan kesibukan. Saya percaya juga yang lelah mungkin baru pulang dari tempat tugas, tapi Anda berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman maka Anda duduk di rumah Anda masing-masing. Bayar harga. Saya melayani Tuhan bayar harga. Sejak beberapa hari saya menyiapkan khotbah ini, saya berdoa kepada Tuhan. Kita bayar harga. Seperti anak darah yang bijaksana. Next. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Berikutnya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Kita pernah belajar bukan? Ada satu pepatah berkata, penyesalan selalu datang kemudian. Penyesalan selalu datang kemudian. Sekarang kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, pengikut Kristus yang bijaksana. Mempergunakan waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menjadi orang yang bijaksana. Jangan seperti anak darah yang bodoh. Pada waktu pintu sudah tertutup, maka Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Mereka tidak melihat situasi, tidak suka mempergunakan kesempatan. Mereka suka membuang-buang waktu, menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan. Alkitab selalu berkata, hari ini, today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan, saudara. Besok mungkin terlambat. Oleh karena itu, ada orang berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, tahun lalu saya begitu bersemangat. Saya bilang tahun lalu, bagaimana hari ini? Ada orang lain berkata, Pak Pendeta, saya berjanji kepada Tuhan, tahun depan saya pasti menjadi seorang persen yang lebih baik. Saya bilang, jangan bermimpi tahun depan, bagaimana hari ini? Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, kita lihat sebentar ayat berikutnya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah. Ini saudara-saudara, poin yang penting. Jangan bodoh. Orang bodoh orang yang selalu menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan. Ada banyak orang menangis, kenapa saya tidak bersikap serius waktu yang lalu. Sekarang saya menuai penyesalan. Kenapa saya tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya sejak yang lalu? Dan penyesalan selalu datang kemudian. Ini nasihat Tuhan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang yang membuat preparation, persiapan sejak saat ini. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang suka menyia-nyiakan kesempatan, yang suka membuang-buang kesempatan, dan penyesalan selalu datang kemudian. Ini contoh, saudara. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan bersikap seperti anak darah yang bodoh. Tidak kebetulan Alkitab di dalamnya ada parable, perumpamaan ini, saudara, untuk memberikan kepada kita satu pengertian, understanding, bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Dan 5 anak darah yang bodoh, mereka menyesal pada waktu pintu itu tertutup dan tidak bisa dibuka. Ada sebuah ayat yang sangat terkenal dalam Roma 12 ayat 11. Kita lihat sebentar. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan.
Rupanya biang kerok daripada kerugian yang dialami oleh 5 darah yang bodoh ini, mereka membiarkan kelemahan yang kecil, kelalaian yang kecil, ketidakseriusan yang kecil dibiarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkan roh kita on fire, menyala-nyala. Ada banyak faktor, banyak penyebab, saudara-saudara. Saya juga hamba Tuhan, saya bukan Superman, saya manusia biasa. Ada banyak faktor yang ingin melemahkan kita. Ada banyak faktor yang ingin membuat pelayanan kita tidak sungguh-sungguh. Ada banyak faktor yang akan membuat kita tidak serius dengan Tuhan. Saya juga menyadari itu. Tapi saya selalu diingatkan oleh firman Tuhan agar roh saya menyala-nyala oleh firman dan kuasa Roh Kudus, dan kemudian saya bisa melayani Tuhan. Nonsense, mustahil orang yang tidak mempunyai kekuatan Tuhan dia bisa berbuat buat Tuhan. Impossible, tidak mungkin. Jangan meniru 5 anak darah yang bodoh, saudara, yang suka menyanyiakan kesempatan. Nanti saja, besok saja, tahun depan saja. Saudara yang kekasih, saya pernah membaca sebuah cerita yang lucu, tapi mengandung makna yang dalam. Ada seorang yang berjalan di sebuah jalan, namanya, kalau di jalan di depan gereja kami namanya Jalan Kesatrian. Tapi dalam cerita itu si orang ini sedang berjalan, nama jalan itu jalannya nanti saja. Dia menjalani jalan yang bernama nanti saja. Kalau saya berjalan Jalan Kesatrian, ujungnya akan sampai jalan Pasir Kaliki. Tapi kalau orang yang berjalan yang namanya jalan nanti saja, ujungnya itu namanya jalan tidak pernah sampai, saudara. Saudara yang kekasih, kita punya goal, punya tujuan sekali waktu mencapai dan menggapai kemuliaan di dalam Kristus. Itu janji Tuhan yang pasti. Sekarang saudara harus ambil bagian. Jangan kerajinan kendor, biar rohmu nyala-nyala dan melayani Tuhan. Pada waktu ada peraturan gereja-gereja ditutup, seketika hati nurani saya berkata, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Biasanya ada beberapa kegiatan dalam gereja pada waktu pintu gereja terbuka. Hari ini, hari Minggu saja berapa kali. Sekarang sepertinya no activity, ada kegiatan. Tapi Roh Kudus memberi hikmat kepada saya. Melayani Tuhan tidak terbatas di dalam gedung gereja, karena memang situasi dimanapun, bahkan Tuhan katakan sampai ke ujung bumi, bisa melewat udara. Seperti malam ini saya melayani ada lewat udara, live streaming, sampai didengar di Papua, sampai di Malaysia. Mungkin sekarang ada yang mendengar Brother Joe Pentabileman di Batam, tadi saya lihat gabung. Pak Purnomo di Solo, mungkin keponakan saya email dari Singapura, jauh. Dan saya bersemangat, saudara-saudara yang kekasih, karena firman Tuhan berkata setiap firman yang disampaikan tidak terbuang dengan sia-sia. Belum lagi jemaat kami di kota Bandung, anak-anak Tuhan yang saya tahu saat ini sedang bergabung mendengarkan acara ini. Luar biasa. Saya percaya setiap Anda malam ini akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya melayani seperti malam ini, saya ingat beberapa tahun yang silam. Saya akan diingatkan oleh Roh Kudus. Kali waktu ada orang yang sakit di Cibiru, saudara. Kerja kami ini Kesatrian cukup jauh. Kalau macet itu 1 jam belum sampai oleh mobil. Dirasuk setan di Cibiru dan ditelepon kepada saya. Wah, saya bilang bagaimana saya mendoakan orang yang dirasuk Cibiru? Saya pakai telepon. Saya bilang kepada teman saya, hamba Tuhan di sana, ada tumpang tangan orang yang dirasuk setan di sana. Saya akan doa melalui telepon. Anda percaya? Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Sebab kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Because our God is unlimited. Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, contoh yang kedua tentang kebodohan. Jangan kamu bodoh.
Dalam Injil Lukas 12, para pembaca Alkitab sudah akrab dengan bagian Alkitab ini. Ada seorang kaya raya, saudara-saudaraku, gudangnya berlimpah-limpah dengan harta. Saudaraku, tiap hari dia pakai jubah ungu. Kebiasaan orang Yahudi jubah ungu itu kaum bangsawan. Berbicara soal harta tidak habis-habis. Nanti kan baca sejenak. Tetapi saudara-saudara, dia berbicara kepada jiwanya sendiri. Dia berorientasi kepada dirinya sendiri. Dia bilang, hei jiwaku, mari kita senangkan diri kita dengan harta yang berlimpah-limpah ini. Saya tidak membaca dalam bagian itu sekalipun perkataan Tuhan, saudara. Hartanya, saudaraku, mungkin tidak terhitung berapa digit nolnya, saudara. Mungkin kalkulator nggak cukup itu, ya. Tetapi suatu saat waktu dia berkata kepada jiwanya, hei jiwaku, mari kita bersenang-senang karena harta kita melimpah ruah. Kita akan baca sebentar. Pada suatu malam Tuhan datang kepada orang kaya itu. Biasanya orang yang kaya raya, maaf saudara, selalu dihormati, bukan? Di mana-mana pasti dapat high position, kedudukan yang tinggi. Tapi di mata Tuhan kita akan lihat sebentar. Saya tidak pernah khotbah kalau tidak ada ayatnya, saudara. Di hadapan Tuhan dia disebut orang bodoh. Kita lihat dulu Lukas 12 ayat 13, tolong ditampilkan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Terus katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, perhatikan, mempunyai banyak harta, tentu bagi orang percaya adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, kata Alkitab. Sebab harta ini hanya sementara di dunia. Tapi apa kata Alkitab? Walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Kita loncat ayat 19 sampai 20. Ini lihat orang kaya. Dia berkata, setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, berorientasi kepada dirinya sendiri. Saya tidak menemukan perkataan Tuhan satupun dalam cerita ini. Rupanya dia tidak peduli dengan Tuhan. Jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Luar biasa. Berapa turunan itu hartanya. Dan saya berkata, kalau kita diberkati oleh Tuhan harta, puji Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu kata Alkitab dalam Amsal. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Wah, ini bahasanya bahasa orang yang happy, saudara. Sepertinya nggak ada problem lain. Jiwanya saja bisa diajak ngomong. Ayat 20. Lihat saudara. Tapi firman Allah kepadanya, kekayaannya banyak, berlimpah. Tadi saya katakan, pasti orang yang kekayaannya berlimpah ruah, pasti di dunia dihormati. Saudaraku, mendapat apresiasi dari banyak orang, bukan? Tapi lihat perkataan Tuhan. Hei engkau orang bodoh. Hei engkau orang bodoh. Bagi saudara yang diberkati secara materi, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Kita harus hargai, saudara. Ada yang diberkati berlimpah-limpah harta, katakan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. I'm blessed, too blessed.
Saya diberkati untuk memberkati. Itu harusnya begitu. Tapi lain dengan orang ini, saudara. Pada malam ini juga kata Tuhan, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tadi saya katakan tidak ada satupun harta yang bisa kita bawa ke dalam kubur. Mungkin bisa, besoknya digali sama penjahat. Saya belum pernah dengar sampai sekarang ada orang kaya, mobil mewahnya diikutsertakan, dipendam dalam liang lahat. Gak pernah saya dengar, saudara. Hanya orang tolol yang melakukan itu. Dan pada waktu mati, gak bisa dibawa, saudara. Kita lihat kisah ini, saudara-saudara. Firman Tuhan sedang mengingatkan kita. Selama kita hidup, kita sering nyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Malam ini kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya katakan terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara yang bertebaran di mana-mana sedang mendengarkan firman ini, sampaikan, Anda mendapat good chance, ketempatan yang baik dari Tuhan malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan malam itu berkata kepada orang kaya yang bodoh, malam ini ku ambil nyawamu. Saudara lihat sendiri kan, Tuhan memberikan predikat kepada orang kaya ini, hei orang bodoh. Kenapa, saudara? Dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih merindukan Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Tadi tentang 5 darah yang bodoh dan yang bijaksana. Yang kedua tentang orang kaya yang bodoh. Semua Alkitab ceritakan jangan ikuti kebodohan-kebodohan. Yang ketiga, suami istri yang bodoh, Ananias dan Safira. Ini menunjukkan ketidaktulusan mereka mengikut Tuhan. Saudaraku, dan ujung-ujungnya Ananias dan Safira bukan mendapat pahala dari Tuhan, tapi mereka mendapat kerugian yang besar. Mereka kehilangan pahala dari Tuhan. Ini sikap yang bodoh. Satu ayat yang sangat terkenal, saudaraku, para pembaca Alkitab pasti ayat ini sudah melekat di dalam hati. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini prinsip yang harus kita pegang. Apa yang kamu perbuat seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Banyak orang kecewa melayani Tuhan, banyak orang kecewa hadir di gereja, banyak orang kecewa saudara melayani Tuhan. Kenapa? Prinsip yang salah. Mereka lakukan bukan untuk Tuhan, untuk si A, untuk si B, si C. Tapi Alkitab dengan jalan berkata seperti untuk Tuhan. Haleluya. Tapi Ananias dan Safira ini contoh yang tidak boleh kita turuti. Kisah para Rasul 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Itu hak mereka karena milik mereka. Berikut, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Rupanya mereka sudah bernasar, ingin memberikan sebagai persembahan, tapi lain di mulut, lain di hati. Teruskan ceritanya. Next. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Rupanya suara hatinya berbeda dengan suara mulutnya, saudara-saudara. Waktu datang kepada rasul-rasul, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus tahu persis bahwa Ananias berdusta kepada Roh Kudus. Ini menunjukkan apa? Ketidaktulusan. Saudara-saudaraku, kita harus belajar jangan lain di hati, lain di mulut. Mulut bilang puji Tuhan, tapi hatinya jauh. Dalam kitab Yesaya dikatakan, orang ini menyeru, memanggil nama aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Hati dan mulut harus seirama.
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kata Petrus, kamu sudah mendustai Roh Kudus, ini menunjukkan ketidaktulusan. Orang yang tidak tulus tentu akan memetik hasil yang mengecewakan. Coba Anda lakukan satu pekerjaan dalam dunia ini, tidak full heart, tidak sepenuh hati. Yang belajar, yang kuliah, yang bekerja setengah hati, nanti hasilnya juga separuh. Ya. Tapi kalau dengan full heart, dengan sepenuh hati, nanti hasilnya maksimal. Alkitab selalu bilang begitu. Next. Ya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Betul. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Betul. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Tuhan tidak kelihatan, saudara. Sekarang pun saya melayani Anda, saya tidak kelihatan. Di mana Tuhan? Di kanan, di kiri saya. Tapi saya tahu dengan iman, Dia ada bersama dengan saya. Ya? Tuhan bersama dengan saya. Betapa penting kita punya ketulusan hati. Saudaraku, orang yang tidak tulus, ya, disebut orang yang bodoh. Puji nama Tuhan. Next. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya mati, saudara. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Next. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Next. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketulusan itu penting, saudara. Kita belajar. Memang nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Nggak ada yang sempurna, tapi kita harus belajar dari hal yang kecil. Kita harus belajar. Kalau saudara pergi ke Jakarta, Anda melangkah 1 langkah pun tidak mau, jangan mimpi Anda akan sampai ke Jakarta. Ke stasiun kereta pun Anda tidak mau melangkah, jangan mimpi Anda sampai ke Jakarta, apalagi ke luar negeri. Mulai dengan langkah awal, dengan ketekunan. Next. Ya, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian katana itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul. Mulutnya begitu lantang, padahal hatinya berkata no. Next. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Next. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sengaja saya ceritakan ini, saudara, memberikan kepada kita satu pengertian betapa penting kita belajar untuk punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar, saudara-saudara. Saya pernah membaca sebuah buku yang berkata dalam bahasa Inggris, you are what you think, you are what you say. Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara ucapkan, itulah saudara. Harusnya begitu. You are what you think, you are what you say. Malam hari ini saudara berpikir saya mau beribadah online di rumah. Itu pikiran anak Tuhan, pikiran orang yang percaya. Percuma. Saya hanya beberapa orang di rumah, tidak bersemangat. Itu bukan pikiran Tuhan. Tadi Alkitab berkata, jangan kendor bila rohmu menyala-nyala. On fire. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Saya belajar selalu, kalau saya melayani Tuhan,
untuk tetap bersuka cita. Tapi saya katakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi yang terbaik dalam hidupku. Harusnya bulan-bulan ini saya melayani di Malaysia 1 minggu, sudah di booking. Tapi tiba-tiba situasinya demikian. Saya katakan, Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Malam hari ini saya bisa melayani Tuhan, apapun yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Nanti kalau situasi ini sudah berlalu, Tuhan punya planning dalam setiap hidup kita. Hidup saudara, hidup saya. Saudara-saudara yang terkasih, jangan bodoh. Orang yang bodoh biasanya mudah dibohongi. Orang yang bodoh biasanya banyak mengalami kerugian. Orang yang bodoh biasanya sulit melihat hal-hal yang besar. Karena semua dia nilai, dia analisa dengan kebodohannya. Orang yang bodoh selalu berkata sulit, tidak bisa, tidak mungkin, saya tidak mampu. Hanya berkutik di dalam kebodohannya. Tapi orang yang bijaksana berkata, apalagi kita orang yang beriman, saya mampu bersama dengan Tuhan. Seperti perkataan Paulus, aku sanggup melakukan segala itu bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia memberi kekuatan kepadaku. Mari kita belajar bicara hal-hal yang positif, bahasa iman. Karena saudara mempunyai pikiran Kristus. Kalau saudara melihat situasi sekarang ini di mana-mana, saudara, saya mendengar banyak pabrik yang ditutup, office yang ditutup. Ini berdampak luas, saudara. Bukan hanya kepada kesehatan, tapi kepada ekonomi dan bidang-bidang yang lain. Security, keamanan, mempengaruhi banyak faktor, berdampak kemana-mana, saudara. Dan kita ada di dalamnya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana pandangan iman kita? Bagaimana pendirian iman kita sebagai orang yang beriman? Banyak contoh sebetulnya dalam Alkitab, tapi karena keterbatasan waktu yang sangat terbatas, saya tidak mungkin menceritakan semua. Banyak bagaimana hal yang mustahil, yang tidak mungkin, mission impossible, yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Bersama Tuhan mereka sanggup, saudara. Yang nampaknya tidak mungkin, bersama Tuhan mungkin. Banyak, terlalu banyak kalau saya ceritakan. Tapi pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami, yang saudara rasakan pada malam hari ini, pakailah pikiran Kristus. Kita akan lihat 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Mari semua yang di rumah, walaupun saya tidak melihat Anda, dengan iman saya melihat Anda bisa melihat di belakang, saya melihat di depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudaraku, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan terjadi begini? Kenapa Tuhan kok seperti ini? Seperti kita mau menasihati Tuhan. Mari malam hari ini kita memiliki pikiran Kristus. We have the mind of Christ. Aku memiliki pikiran Kristus. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia, segala sesuatu Dia datang kepada Bapanya. Sehabis melayani, Dia naik ke gunung, Dia berdoa kepada Bapanya. Pagi-pagi benar Dia datang kepada Bapanya. Hampir dalam setiap langkah kehidupan Kristus, Dia punya good relationship, hubungan erat dengan Bapanya. Sampai di kayu salib,
penderitaan yang maha dahsyat. Dia berkata, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Pada malam hari ini saudara yang kekasih, dalam menghadapi situasi seperti ini, mari kita memiliki pikiran Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Lagu apa tadi ya? Indah rencanamu Tuhan. Semua yang ada di rumah, mari mungkin dari Anda duduk terus di rumah, sekarang berdiri sebentar. Kita akan nyanyi bersama-sama. Indah rencanamu Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana yang buruk untuk kita malam ini. Dengan sukacita menyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, amin, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Dengan iman kita menyanyi saudara. Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini dan ku merasakan indah rencanamu. Kita akan berdoa bersama. Bapak yang penuh kasih, terima kasih banyak. Dalam waktu yang sangat terbatas ini kami bersyukur kami bisa dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman. Memberkati semua yang saat ini sedang beribadah online bersama-sama malam ini. Yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang lemah kuasa Roh Kudus berikan kekuatan. Yang menghadapi persoalan pergumulan, tangan Tuhan yang kuat menopang hidup mereka. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Saudara duduk sebentar, saya sampaikan sedikit pengumuman. Saudara yang terkasih, terima kasih untuk atensi saudara mengikuti acara ini. Nanti hari Minggu jam 8 pagi kita online kembali menyampaikan firman Tuhan. Siapkan diri Anda untuk diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam ini mujizat terjadi. Saya akan dengar kesaksian nanti dari saudara. Saudaraku, hari Minggu jam 8 online. Dan jangan lupa saudara, bagi Anda yang ingin berikan persembahan buat kelangsungan pekerjaan Tuhan, saudara bisa berikan kepada akun rekening yang sudah ada
Untuk kesatriaan, rekening Bapak Yong Satya, tambahkan angka 10 di belakangnya. Gang Sastra, rekening Bapak Lim Sifat, tambahkan angka 20 di belakangnya. Alkitab belakang Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi. Itulah janji Tuhan pada malam hari ini, saudara. Kini Tuhan memberkati kita. Kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak yang penuh kasih, akhir dari semua ini kami bersyukur kepadamu. Kami mendoakan bagi negara bangsa kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pejabat pemerintah, pusat daerah, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberkati, terutama dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah negara Republik Indonesia, dari Bapak Presiden sampai semua jajarannya, berikan hikmat akal budi untuk menangani hal ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh rakyat Indonesia Tuhan melindungi beserta memberkati, menjaga negara bangsa Indonesia dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bagi gereja Tuhan se-Indonesia, hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, Tuhan memberkati. Dan percaya selesai wabah ini terjadi satu hal yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Saudara, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, menaungi kau dengan anugerahnya. Berkat dari Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Yang Maha Esi, Tuhan mengatakan amin. God bless you.